Baca kayak gini ditambah ilustrasi kayak gini itu bikin merinding. Parah tuh. Spoiler dikit. Kalau nggak mau lihat skip, langsung skip. Kayak gini nih. Serem. Pokoknya ini parah sih. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet tet tet. Halo Bulafas, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal kasih tahu 5 buku yang bisa bikin gue atau kita merinding ketika bacanya. Versi gue ya. Ini dalam rangka posting baru BookTube ID di bulan Oktober. Harusnya dalam rangka Halloween. Nggak tahu ini rilis kapan. Yang pasti gue udah rekam duluan. Cuman buat ngeditnya itu aduh mager ya. Dilema jadi konten kreator dan video maker. Pengen ngedit, niat gak niat. Dan ya ini adalah 5 bukunya. Nah biar gak menunggu lama, kita langsung saja ke buku pertama. Ini adalah Janur Ireng yang ditulis oleh Simple Man. Mungkin kalian tahu Simple Man itu dari tulisan Twitternya KKN di Desa Penari yang akhirnya dibukukan. Terus kemudian dia merilis sebuah series yang berjudul, seriesnya itu adalah Terah Pitu. Sampai saat ini udah ada 3 buku, dan buku yang paling bikin merinding itu adalah Janur Ireng ini. Gimana enggak? Di buku ini berkisah tentang perselisihan keluarga yang punya pengetahuan dan kemampuan untuk perdukunan atau sihir hitam atau santet-santetan. Dan suatu hari dalam acara pernikahan, sebuah keluarga tersebut dibantai habis-habisan melalui sebuah santet yang bernamanya Janur Ireng. Jadi area pernikahan yang biasanya ada tenda dikelilingi janur kuning dalam rangka menunjukin kalau tanda di sana ada pesta nikahan. Semua baik pengantin, orang yang hadir, tamu-tamu semua tewas secara aneh mengerikan. Ada yang kesurupan dan menyiksa atau melukai diri sendiri, ada yang jadi gila gitu istilahnya. Ada juga yang jadi gila terus ngebunuh orang-orang di sekitarnya. Ada juga yang tiba-tiba berubah sakit-sakitan di tempat tanpa alasan yang jelas. Nah itu akibat santet Janur Ireng. Dan ini kayak bikin merinding banget, terutama korban para pengantinnya. Sepasang pengantin tersebut lah. Itu kayak wah anjing, harusnya bisa menjadi acara bahagia mereka nikah kan, saking cinta-cintanya dan sebagainya. Meninggal dengan mengenaskan karena perselisihan antar keluarga. Lidah gue. Dan ya gitu, ini buku pertama yang bikin gue merinding banget ketika bacanya. Terutama bagian tragedi yang ada di pernikahan tersebut, terutama tentang santet Janur Ireng itu sendiri. Dan gue masih menunggu buku Simple Man berikutnya. Terah Pitu ini kayaknya bakal panjang ceritanya, bakal berbuku-buku, cuman Simple Man sama penerbitnya lama nerbitin. Nah kita masuk ke buku kedua. Ini dia Kisah Tanya Jawa series, yaitu Pocong Gundul. Ini buku nomor berapa? 2 ya? Ya, nomor 2 dari series Kisah Tanah Jawa. Yang ya kalian tahu sendiri, tim Kisah Tanah Jawa yang awalnya terkenal di YouTube. Awal terkenalnya itu juga dari kontennya Raditya Dika, yang akhirnya bisa sampai segede sekarang. Dan mereka juga nerbitin buku tentang ya perjalanan mereka dalam menelusuri tempat-tempat angker atau peristiwa-peristiwa sejarah dengan metode rekognisi dan sebagainya. Dan salah satu ceritanya adalah tentang Pocong Gundul ini. Ini kisah tentang seorang pemuda yang punya keluarganya yang bisa dibilang mengerikan, berakhir tragis. Si bapaknya yang kayak kasar dan sebagainya, si ibunya yang kayak teraniaya dan seterusnya, tetangga-tetangganya yang ya tahu sendirilah, dan seterusnya. Akhirnya dia salah ambil jalan, pengen jadi dukun-dukun, bukan dukun-dukunan, maksudnya pengen belajar ilmu perdukunan. Dan ya akhirnya tersesat, terus dia meninggalnya, dan dia menjadi sebuah sosok mengerikan, yaitu Pocong Gundul. Pocong ya mengerikan lah, bisa bikin orang lari terbirit-birit. Dan yang bikin mengerikan lagi dari buku ini itu adalah
Ilustrasinya, cuy, kayak gini nih. Baca kayak gini ditambah ilustrasi kayak gini itu bikin merinding. Parah. Gue tuh spoiler dikit. Kalau nggak mau lihat skip, langsung skip. Kayak gini nih. Serem. Pokoknya ini parah sih. Nah, buku berikutnya itu adalah Boneka Sandia. Ini ditulis oleh penulis lokal asal Bogor. Seingat gue dia dari Bogor. Dan dia nulis genre horror, thriller, urban thriller gitu, dan klinik juga. Dan salah satu buku yang menurut gue paling bagus dan bikin gue ngeri itu adalah Boneka Sandia. Boneka Sandia ini berkisah tentang seorang anak sebatang kara karena orang tua dia itu dibunuh akibat bisa dibilang hutang piutang dan sebagainya. Terus si anak ini balas dendam dan sebagainya, terus diangkat jadi anak orang lain. Ada seorang wanita yang menjual boneka, tapi ternyata bukan sekedar boneka, bonekanya bisa hidup dan seterusnya. Dan kemampuan untuk mengurus boneka-boneka yang bisa hidup ini diturunkan ke si Sandia. Hingga akhirnya yang paling mengerikan adalah orang yang mempelajari ilmu sihir, ilmu dukun ini lama-kelamaan jadi dingin seperti boneka, kehilangan jiwanya, kehilangan emosi-emosinya dan sebagainya. Hingga ya gak punya perasaan, kejam, keji, melakukan hal ini itu dan sebagainya. Ini adalah Boneka Sandia. Ini unik sih. Gue gak menyangka bakal baca series. Bisa dibilang ini penulis indie juga. Ya udah nerbitin beberapa buku di penerbit mayor, cuman kebanyakan dia tulis indie. Tulisan-tulisannya dari Wattpad, Storytel dan sebagainya, dan akhirnya dibukukan. Cuman salah satu tulisan yang bagus menurut gue adalah Boneka Sandia ini. Nah ini bikin merinding banget, gimana enggak ngeliatin boneka jadi hidup, dan orang yang bikin boneka hidup itu jadi boneka itu sendiri, itu kayak anjing. Jadi parno loh, gue punya boneka dan akhirnya gue selipin paling atas di pojok-pojokan lemari. Gue takut. Gara-gara ini nih gue sempat ngeri-ngeri sedap gitu dengan boneka. Nah, buku berikutnya yang akan gue rekomendasikan bikin ngeri itu adalah Tapak Setan. Ini ditulis oleh penulis lokal Hadita. Cerita horor tentang seorang anak yang punya tangan iblis. Jadi tangannya ini bisa mengendalikan dan hilang kendali dan melakukan hal-hal kejam, mengerikan. Begitulah, kayak dia punya, kalau kalian udah nonton anime Parasit yang ada tangannya jadi kalau alien gitu separuh. Nah ini kalau ini versi setannya, tangannya ini jadi kayak tangan setan, bisa bergerak sendiri ketika tidur, istilah lebih tepatnya. Si pemuda ini tidur dan tiba-tiba tangan ini hidup, mengambil alih tubuh si pemuda dan melakukan hal-hal mengerikan, lebih kayak gitu. Dan ini ngeri sih, tangannya ini melakukan hal-hal yang wah, aku tidak kuat. Dan tiba-tiba kalau pemuda itu bangun dari tidur, pasti kondisinya itu berlumuran darah, terutama tangannya. Dan dia bingung nih, ini tangan kenapa, habis ngapain aja, kok banyak darah. Dia gak nginget apa-apa, dan kayak gitu tuh. Itu pasti, kalau itu jadi gue, itu bakal bikin mimpi buruk. Parah. Nah, buku terakhir itu adalah ini. Ya, cerita horor true story yang ditulis oleh Mr. Popo. Ini sebenarnya dari kumpulan podcast yang ya dikirim oleh penonton atau pendengar juga sebenarnya. Dan Mr. Popo ini mengkurasi cerita-ceritanya dan dijadikan buku juga sebagiannya. Ada buku keduanya, cuma gue belum punya. Nanti mungkin gue rencana beli deh. Nah, dan ini adalah salah satu buku yang bikin gue merinding. Maksudnya ini kumpulan cerpen dan ada cerpen-cerpen yang bikin merinding. Gue gak bisa sebut karena gak ada judulnya juga. Maksudnya gak benar-benar ada judul cerpennya, cuma langsung aja kayak cerpen 1 oleh ini, cerpen 2 oleh ini, cerpen 3 oleh ini dan sebagainya, dan dikurasi oleh Mr. Popo maksudnya. Dan ada cerpen tentang kayak kejadian angker di pedesaan gitu oleh penulisnya cewek. Enggak, itu ngeri banget, serem parah. Ini salah satu buku yang bikin gue merinding.
nggak full buku, tapi ada salah satu ceritanya, kurang lebih kayak gitulah. Dan ya, ini adalah 5 buku horor yang bikin merinding. Dan pastinya ini genrenya klinik horor, beneran cerita tentang setan, dukun dan sebagainya. Dan ya, kurang lebih kayak gitu. Dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.